warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widya Kusumaningrum. Saya dari Offering A, Program Studi Pascasarjana Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai materi fluidostatis. Materi yang akan kita bahas hari ini merujuk pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan hukum-hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi dasar 4.3, yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian fluidostatis. Siswa mampu menjelaskan hukum utama hidrostatis, mampu menghitung besar tekanan hidrostatis, menjelaskan bunyi hukum Pascal, merumuskan persamaan hukum Pascal, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait hukum Pascal, mampu menjelaskan bunyi hukum Archimedes, mampu merumuskan persamaan hukum Archimedes, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait hukum Archimedes. Siswa mampu menjelaskan fenomena tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Dan yang terakhir, nanti kita akan melakukan percobaan terkait dengan hukum utama hidrostatis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya mari kita saksikan bersama fenomena-fenomena yang akan saya tayangkan berikut. Oke, fenomena yang pertama yaitu tentang air sungai dan air laut. Jadi silahkan diperhatikan video yang sudah disampaikan. Video di samping merupakan fenomena yang terjadi di Selat Gibraltar, yaitu selat yang memisahkan benua Amerika dan benua Eropa. Pada video tersebut tampak air sungai dan air laut mengalir berdampingan, di mana tidak tercampur antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang warna biru, yang ini adalah air laut, kemudian yang warna coklat ini adalah air sungai. Menurut Anda, mengapa hal tersebut terjadi? Ternyata, hal ini dapat diidentifikasi dengan massa jenis air laut dan air sungai. Jadi, massa jenis air laut adalah 1030 kg per meter pangkat 3 dan massa jenis air sungai adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Walaupun perbedaannya sedikit, namun air laut memiliki partikel zat yang lebih rapat daripada air sungai, sehingga menyebabkan besar tekanan permukaan yang berbeda yang menyebabkan air laut dan air sungai tidak dapat menyatu. Hal ini telah dituliskan pada Quran Surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Fenomena kedua yaitu mengenai balon udara. Jadi, gambar di samping adalah balon udara yang sudah ditiup, kemudian diikat bagian pangkalnya. Nah, ketika kita menggenggam bagian bawah dari balon tersebut, maka balon akan melebar ke segala arah. Nah, seperti itu. Kira-kira mengapa demikian? Nah, ketika kita menaikkan genggaman, berarti tangan memberikan gaya kepada udara di dalam balon, sehingga timbul tekanan. Bisa dilihat, yaitu tekanan yang muncul karena gaya dari luar. Nah, tekanan yang sama juga dirasakan pada seluruh dinding balon, sehingga balon akan melebar ke segala arah.
Fenomena yang ketiga yaitu mengenai botol kaca. Apa yang terjadi jika botol kosong yang ditutup rapat dimasukkan ke dalam wadah berisi air? Nah, ternyata botol kaca tersebut akan mengapung. Mengapa demikian? Nah, kalau dilihat dari massa jenis, kaca memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air, yaitu 2000 kg per meter pangkat 3. Berarti seharusnya botol tersebut tenggelam di dalam air. Namun, ia akan mengapung karena berisi gas di dalamnya, berisi udara. Gas yang ada di dalam botol tertutup mengurangi kerapatan kaca sehingga botol kaca dapat terapung di atas air. Nah, sudah selesai pembahasan fenomena tadi. Mungkin semoga bisa dapat menjadi gambaran bagaimana pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Yang pertama, apa itu fluida? Seperti yang sudah ada dalam fenomena sebelumnya dan sudah ada di gambar-gambar yang saya sajikan, fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir dan mengubah bentuknya selama proses mengalir. Zat tersebut termasuk zat cair dan gas. Sedangkan fluida statis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida saat tenang atau kondisi setimbang. Materi yang pertama yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Dalam mempelajari tekanan hidrostatis, penting sekali untuk kita mengetahui besaran-besarannya, yaitu ada massa jenis, ada tekanan hidrostatis, ada tekanan total, dan ada hukum yang melandasinya yaitu hukum utama hidrostatis. Kita mulai dulu dengan massa jenis dan tekanan. Jadi massa jenis merupakan ukuran kepadatan atau densitas yang dirumuskan sebagai perbandingan massa dengan volume. Tekanan merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada bidang persatuan luas permukaan, sehingga dituliskan P sama dengan F per A. Nah, di sini juga ada namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak dengan persamaan pH sama dengan rho GH, di mana rho itu massa jenis tadi yang sudah kita bahas ini. G adalah percepatan gravitasi dan H-nya adalah kedalaman. Nah, ketika tekanan udara luar itu ikut diperhitungkan, maka istilahnya akan menjadi tekanan total atau tekanan mutlak, yaitu P0 plus rho GH, di mana P0 itu besarnya 1,013 Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian terdapat hukum utama hidrostatis yang berbunyi tekanan yang dilakukan zat cair yang sejenis pada kedalaman yang sama adalah sama besar. Hal ini dapat diterapkan pada hukum bejana berhubungan. Nah, pada bejana berhubungan itu biasanya kan gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi seperti huruf U, seperti ini, seperti huruf U. Nah, kemudian misalnya zat cairnya sampai sini. Kita ingin mengetahui tekanan yang ada di sini dan tekanan yang ada di sini, di mana kedalamannya sama. Maka tekanannya sama besar. Sehingga persamaannya adalah P1 sama dengan P2, yaitu rho GH1 sama dengan rho GH2. Di sini G-nya bisa kita coret sehingga didapatkan persamaan rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Nah, agar kita lebih memahami lagi tentang tekanan hidrostatis, saya sudah menyiapkan link yang bisa kita gunakan untuk bereksperimen bersama. Eksperimennya seperti apa? Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan, yaitu bagaimana tekanan air pada sebuah bejana pada ketinggian yang berbeda, kemudian bejana berhubungan pada ketinggian yang sama, dan ketinggian yang sama namun
namun fluidanya yang berbeda gitu ya. Jadi gambaran yang akan kita lakukan. Kita klik, boleh langsung. Oke, sebentar kita tunggu. Oke, sudah terlihat ya. Kita langsung klik saja. Oke, di sini sudah terlihat eksperimennya. Kita bisa menggunakan satu bejana yang berhubungan, kemudian kita bisa pakai fluida yang berbeda. Di sini juga ada untuk alat untuk mengukur tekanan, ada penggaris, ada grid. Kemudian kita bisa mengatur atmosfernya on atau off. Kita bisa menggunakan satuan yang berbeda-beda, kemudian fluid density yang berbeda. Di sini ada gasolin, ada water, dan ada honey. Kali ini kita pakai water. Kemudian gravitasinya kita pilih yang earth atau yang bumi, seperti itu ya. Oke, kita lihat pertanyaannya yang pertama. Bagaimana tekanan air pada sebuah bejana pada ketinggian yang berbeda? Oke, sebuah bejana kita tambahin airnya. Yang ditanya adalah ketinggiannya yang berbeda. Di sini kita tulis, kita klik di 1 meter dan kita klik lagi di 2 meter. Nah, bisa dilihat ya. Hasilnya adalah pada ketinggian 2 meter itu tekanannya 116,8 dan pada 1 meter itu 107,032. Dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa semakin dalam maka tekanannya juga semakin besar. Karena yang 1 meter itu 107, yang 2 meter itu 116,8. Sehingga kita bisa tuliskan lagi bagaimana tekanannya. Tekanannya berbeda. Perbedaannya seperti apa? Semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Seperti itu ya pembahasannya. Selanjutnya, bagaimana tekanan air pada sebuah bejana berhubungan pada ketinggian yang sama? Oke. Jadi kita pakainya yang ini, bejana berhubungan. Ini kita kembalikan dulu. Kita isi dulu supaya kita bisa melihat, mengukur. Nah, dilihat ini ketinggiannya itu harus sama ya, tadi ketinggiannya sama. Di sini dilihat ini 100 Oke, bisa dilihat pada ketinggian yang sama yaitu 1 meter, maka tekanannya sama 111,299. Kita cek kalau seandainya 2 meter. Nah, pada ketinggian 2 meter juga sama. Ketika bejana berhubungan pada ketinggian yang sama dan jenis fluidanya sama, maka tekanannya juga akan sama. Hal ini membuktikan berlakunya hukum utama hidrostatis yang bilang bahwa hukum utama hidrostatis tadi bilang apa? Bahwa tekanan yang dilakukan zat cair yang sejenis pada kedalaman yang sama adalah sama besar. Sehingga ya, tekanannya sama besar. Oke, yang kedua, kita lihat bagaimana tekanan air pada sebuah bejana pada fluida yang berbeda. Fluidanya beda, tapi ketinggiannya sama. Kita lihat bareng-bareng. Di sini ada di sini ya kita lihat. Yang pertama kita cek dulu untuk ketinggian 2 meter di sini. Kita cek untuk water. Kita cek untuk water. Oke, waternya adalah 116,8 gitu ya. 116,8 untuk water, dimana massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Kita ubah ke gasolin.
Oh, ternyata jadi 112, sorry. Jadi 112,2 kilopascal. Sedangkan gasolin itu fluid density-nya atau massa jenisnya 700, lebih kecil sehingga tekanannya jadi 112. Kemudian kita ganti ke honey. Kalau kita ganti ke honey, tekanannya menjadi 123,3, di mana fluidanya 1420. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita lihat di sini ya, kita perhatikan yang sebelah sini, tekanannya semakin lama kan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi. Kita lihat lagi di sini massa jenisnya juga semakin tinggi. Nah, dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan massa jenis. Jadi semakin besar massa jenisnya atau kerapatannya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Kita bisa tuliskan di sini. Tekanannya berbeda. Berbedanya seperti apa? Semakin besar massa jenis, maka tekanannya semakin besar. Oke, bisa kita simpulkan seperti ini. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1666 yang menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan kepada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Kita perhatikan contoh yang ada di gambar ini ya. Tekanan oleh F1 pada pipa 1 yang memiliki luas penampang A1 akan diteruskan menjadi gayanya F2 pada luas penampang A2. Nah, seperti itu. Sehingga persamaannya adalah P sama dengan P, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Biasanya, hukum-hukum Pascal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di rem hidrolik, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, dan kempa hidrolik. Oke, contoh soal. Yang pertama, sebuah dongkrak hidrolik memiliki rasio diameter piston 1:40. Pada piston besar dimuati beban 1 ton. Berapa gaya yang harus diberikan agar setimbang? Oke, yang diketahui adalah diameternya 1:40 dan M2-nya 1 ton atau 1000 kilo. Kita bisa cari F2-nya, yaitu sama dengan gaya beratnya M kali G, berarti 1000 dikali 10 yaitu 10.000. Dimana persamaannya adalah F1 F2 sama dengan A1 A2. Dimana luas dari lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat, sehingga dapat dirumuskan F1 per F2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Kita masukkan besar-besarannya. F1 per 10.000 sama dengan 1/40 dikuadratkan. Sehingga didapatkan hasil, kita kalikan silang, 40 dikali akar F1 sama dengan 100, sehingga akar F1 sama dengan 2,5. Hasilnya F1 adalah 6,25 Newton. Next ke materi berikutnya, yaitu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam air atau zat cair lainnya akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Menurut Archimedes, benda yang dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas.
besar gaya ke atas tersebut sama dengan berat fluidanya. Jadi secara matematis dituliskan seperti yang sudah saya tampilkan. FA sama dengan MF atau massa cairan dipindahkan dikali gravitasi atau rho F atau fluida dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Jadi rumusnya adalah F sama dengan rho GV, biasanya seperti itu. Nah, di dalam hukum Archimedes ini kita juga akan mengkaji 3 fenomena, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Secara garis besar, ketika mengapung, rho-nya kapal lebih kecil dari rho-nya air. Ketika dia melayang itu sama, dan ketika tenggelam, rho-nya kapal itu harus lebih besar daripada rho-nya air, seperti itu. Oke, secara lebih detail tentang terapung, melayang, tenggelam. Jadi, untuk bagian yang terapung pertama. Jadi, karena rho bendanya lebih kecil dari rho fluida, maka FA sama dengan berat benda. Atau VBT lebih kecil dari VB. Dituliskan dalam persamaan, rho benda dikali volume benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup. Atau rho benda dikali titik HB tinggi benda sama dengan rho fluida dikali tinggi benda yang tercelup. Untuk melayang, karena sama sehingga volume benda yang tercelup sama dengan volume bendanya itu sendiri, sehingga rho B sama dengan VB sama dengan rho F dikali VBT. Nah, untuk tenggelam, karena rho bendanya lebih besar daripada rho fluida, maka berat benda di dalam fluida sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya angkat. Atau berat benda di dalam fluida sama dengan rho benda dikurangi rho fluida dikali dengan volume benda dikali gravitasi. Penerapan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat di balon udara, kapal selam, kapal persiar, dan sampan yang sederhana seperti ini. Contoh soal untuk Archimedes. Jadi sebuah ban mobil diisi udara dengan volume 0,1 meter pangkat 3 dan massa bannya 1 kg dapat mengapungkan beban maksimum di dalam air sebesar. Nah, jadi ketika ban mobil itu diisi dengan volume segini, massa bannya segini, dia bisa mengapungkan benda dengan kuat berapa maksimumnya. Gitu ya. Cara mengetahuinya adalah kita ketahui dulu volume bannya 0,1, massa bannya 1 kilo dan rho airnya 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian menggunakan persamaan rho air sama dengan rho benda, sehingga rho air sama dengan massa ban ditambah massa beban per volume ban. Rho airnya 1000, massa bannya di sini ada 1, massa bebannya belum diketahui dan volume bannya 0,1. Kita kali silang sehingga massa bebannya adalah 100 dikurang 1 atau 99 kg itu maksimum. Next, selanjutnya kita ke tegangan permukaan. Jadi kita bisa lihat ya tegangan permukaan itu apa sih? Tegangan permukaan adalah kemampuan zat cair untuk merenggang sehingga permukaannya itu terlihat seperti lapisan. Contohnya kayak seekor serangga yang mengapung di atas permukaan air atau penjepit kertas yang mengapung di permukaan air. Tegangan permukaan di dalam selaput didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya dan panjang permukaan yang tegak lurus gaya dan dipengaruhi oleh gaya tersebut. Atau F sama dengan D atau 2L. Nah, di sini ada beberapa jenis harga tegangan permukaan berdasarkan eksperimen. Itu ada air, sabun, ada gliserin, ada minyak zaitun, raksa, dan lain-lain. Contoh soalnya,
Pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegang 4 Newton. Jika panjang permukaan 20 cm, maka tentukanlah tegangan permukaannya. Kita tinggal masukkan aja, ini simple, nggak terlalu rumit. F sama dengan Y. Tegangan permukaan sama dengan F per L. 4 dibagi, karena ini cm ya, kita rubah ke meter. 4 dibagi 0,2 sama dengan 20 Newton per meter. Next, kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Kapilaritas, contoh dari gejala kapilaritas yaitu minyak tanah yang melalui sumbu, kompor, gitu. Atau biasanya dinding rumah itu basah ketika musim hujan, gitu, karena air-airnya itu naik melalui celah-celahnya, seperti itu. Gaya tegangan permukaan pada fluida tabung kapiler. Ada gaya tegangan permukaan fluida di dalam tabung. Gaya tegangan permukaan pada fluida dalam tabung kapiler. Fluida naik jika tetanya kurang dari 90 derajat dan akan turun jika tetanya lebih dari 90 derajat. Naik atau turunnya permukaan zat cair itu dapat ditentukan dengan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho G R menjadi jari kapiler. Seperti itu persamaannya. Contoh soalnya, sebuah tabung berdiameter 0,2 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal sehingga membentuk sudut kontak sebesar 60 derajat. Jika tegangan permukaan airnya 0,5 Newton per meter, tentukan kenaikan air di dalam tabung tersebut. Kita sudah ketahui bahwa diameternya 0,2, jari-jarinya 0,01 meter, tetanya 60, gamanya 0,5, kemudian gravitasinya 10, dan rho air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya adalah H-nya atau ketinggiannya. Persamaannya 2 gamma cos theta per rho GR. Kita masukkan aja langsung. Nilai cos 60 berapa? Setengah ya. Setengah kita masukkan sehingga didapatkan hasil ketinggiannya itu 0,05 meter atau 5 cm ya. Kenaikannya itu 5 cm di dalam tabung, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah viskositas. Jika dua permukaan zat padat saling bersentuhan, akan menimbulkan gesekan antara keduanya ketika sedang bergerak. Hal yang sama juga terjadi pada fluida yang mengalir akan menimbulkan gesekan pada lapisan fluida yang disebut sebagai viskositas fluida atau biasa disebut sebagai kentalan, seperti itu ya. Oke, jadi kalau seandainya benda yang memiliki viskositas tinggi itu biasanya ketika dituang itu tidak putus-putus gitu langsung. Tapi kalau viskositasnya rendah, dia akan seperti putus-putus atau seperti butiran-butiran. Rumusnya adalah koefisien viskos sama dengan F per A dibagi V per L. Atau F per A sama dengan koefisien viskos kecepatan per tebal lapisan, sehingga didapatkan nilai gayanya adalah koefisien viskositas kali A atau luas penampang kali V atau kecepatan per L, seperti itu. Oke, contoh soal. Suatu pelat terletak sejauh 0,5 mm dari pelat yang lain tetap. Pelat tersebut bergerak dengan kecepatan 0,25 meter per second dan memerlukan gaya tiap satuan luas sebesar 2 Pascal. Yang ditanyakan adalah viskositas cairannya. Kita lihat di slide sebelumnya ya. Ini kan koefisien viskositas itu F per A atau P, tekanan ya, sama kayak tekanan, per V kecepatan dibagi L. Kita bisa tuliskan di sini. Ya, U sama dengan P yang
tekanannya adalah 2 gitu ya. L-nya kan bisa kita naikkan 0,05 karena itu milimeter, jadi dikali 10 pangkat min 3 seperti itu kan ya, dibagi kecepatannya itu 0,25 seperti ini aja, tinggal kita persamaan sehingga didapatkan hasilnya ini 0,004 Newton detik per meter kuadrat, seperti itu. Nah, agar kalian lebih memahami lagi tentang apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya ada tekanan hidrostatis, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, tegangan permukaan, viskositas, juga kapilaritas. Kita akan mencoba latihan soal dari link yang sudah saya sediakan. Kita bisa klik. Oke, yang pertama. Oke, kita coba kerjakan dulu, nanti setelah ini kita akan dapat pembahasannya seperti itu ya. Sebongkah es dengan massa jenis 0,9 gram per cm pangkat 3 dimasukkan ke dalam minyak dengan massa jenis sekian. Gejala yang terjadi saya pilih ini, es akan menggelam seluruhnya gitu. Kita kerjakan dulu. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan berbeda seperti gambar berikut. Jika massa jenis P1-nya 0,8, P2-nya 1, H1-nya 10 cm, maka tinggi H2-nya adalah berarti 0,8 dikali 10 berarti dong. Kita coba cekulakan. Selanjutnya, sepotong mata uang logam akan dicelupkan ke dalam fluida A dengan rho A 0,8 mengalami gaya ke atas atau FA, dan jika dicelupkan ke dalam itu akan mengalami gaya Archimedes sebesar FB. Perbandingan FA per FB berarti 8:7. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalian di rumah juga bisa coba ya dikerjakan bersama gitu. Kalau seandainya saya terlalu cepat scrollnya bisa di pause dulu seperti itu. Oke, selanjutnya gambar menunjukkan pipa kaca berisi udara. Ujung pipanya itu tertutup oleh raksa yang tingginya 10 cm. Jika tekanan udara luar 76 cmHg, maka tekanan udara di dalam pipa adalah berarti ini. Saya coba pilih yang 66, nanti kita bahas caranya gimana. Sebuah benda plastik yang homogen mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Jika massa jenis balok itu 1,04 gram per cc dan massa jenis cairan 1,3 gram per cc, maka rasio bagian balok yang terendam adalah saya pilih yang kita submit. Kita lihat skornya. Oke, yang pertama jawabannya benar, tenggelam semuanya, karena kita lihat bahwa rho bendanya itu lebih besar daripada rho fluidanya, ya kan ya. Di sini S-nya itu 0,9, terus minyaknya 0,8, berarti lebih besar, berarti dia akan tenggelam. Yang kedua juga sama. Di sini bisa menggunakan cara ini, kan P1 sama dengan P2 itu kan rho GH1 sama dengan rho GH2. Tinggal kita masukkan. G-nya bisa kita coret. Terus rho 1-nya adalah 0,8, rho 2-nya adalah 1, ya kan ya. H1-nya 10 cm, jadi H2. Kemudian tinggal dikali aja 0,8 dikali 10 dibagi 1. Jawabannya 8 cm. Yang ketiga, kita lihat di sini ya, ada link caranya. Oke, pembahasannya yang ini berarti. Diketahui rho A-nya 0,8, rho B-nya 0,7, dan kita harus cari perbandingannya. Kita bisa menggunakan
persamaan FA per FB sama dengan rho A per rho B. Jadi bisa dibandingkan 8 banding 7. Sudah, cuma itu aja caranya. Ini tinggal dibandingkan biasa. Yang selanjutnya soalnya tadi ada pipa kaca, kemudian ada raksanya, maka tekanan udara. Jika tekanan udara luarnya 76, maka di dalamnya berapa tekanannya? Seperti itu kan ya. Berarti kita pakai tekanan mutlak. Kita harus pakai rumus tekanan mutlak karena disitu tadi ada keterangan bahwa tekanan udara luarnya diperhatikan seperti itu. Jadi P sama ditambah rho GH sama dengan 0. P sama ditambah 10 kan ini ya. Karena tingginya itu 10 cmHg. Rho GH-nya 10. Karena di sini kita pakai P plus rho GH sama dengan P0 atau P plus 10 cmHg sama dengan 76 cmHg. Tinggal 10-nya kita pindah ruaskan, jadi nilai tekanan dalamnya adalah 66 cmHg. Seperti itu. Selanjutnya, sebuah plastik homogen mengapung di suatu pecahan. Maka rasio perbandingan ya. Di sini rho baloknya 1,04, rho cairannya 1,3. Pada balok yang terapung berlaku hukum rho benda dikali V benda sama dengan rho cairan dikali V benda yang tenggelam. Berarti volume benda yang munculnya kita bisa kurangkan. Volume benda yang asli dikurangi dengan volume benda yang tenggelam. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sehingga perbandingan volume benda yang tenggelam dengan volume benda yang muncul adalah 4:1. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih ada salah atau ada koreksi, bisa dikoreksi lagi, bisa dipelajari lagi dari pembahasan-pembahasan yang sudah saya jelaskan. Kita kembali lagi. Nah, dengan selesainya pembahasan latihan soal yang telah saya sampaikan, berakhir pula video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.